Munsi Abdullah, silakan duduk. Saya yakin kau sudah mendengar kabar angin tentang rencana besar saya. Hamba mendengar desas-desus Tuan. Para saudagar gelisah. Mereka bertanya-tanya, apakah Malaka akan ditinggalkan? Tidak ditinggalkan Munsi, tetapi kita harus melangkah maju. Malaka sudah, Pulau Minang sudah, tetapi kita butuh pos dagang yang lebih strategis, yang bisa menjadi kunci selat dan menantang dominasi Belanda. Titik kecil itu Tuan, pulau yang penuh hutan dan bahaya. Singapura Munsi, namanya Singapura. Kau melihat hutan, saya melihat pelabuhan terbesar di dunia. Posisi ini strategis, tidak bisa ditawar lagi. Saya akan menjadikannya pelabuhan bebas, sebuah tempat yang akan menarik kapal-kapal dari timur dan barat. Ambisi Tuan sungguh luar biasa. Namun penduduknya, bagaimana kita akan berunding dengan pembesar tempatan? Tanah itu milik siapa? Itulah mengapa saya memanggilmu. Kau adalah munsi terbaik di Malaya. Kau tahu bahasa, kau tahu adat, kau tahu hati orang Melayu. Kau akan menjadi lidah saya. Tugas ini terlalu berat Tuan. Tugas berat menghasilkan ganjaran besar. Ini bukan sekedar mendirikan pos dagang Abdullah. Ini adalah menciptakan sejarah. Bayangkan, kau akan menyaksikan sendiri bagaimana sebuah negeri baru lahir dari lumpur. Kau tidak hanya menulis buku, kau akan menulis bab pertama dari masa depan Melayu. Perkataan Tuan benar-benar membakar semangat. Baiklah Tuan, jika itu adalah takdirnya, hamba bersedia ikut serta. Kapan kita berangkat? Sangat segera, persiapkan dirimu Munsi. Kita akan berlayar ke Singapura, ke tempat di mana pohon-pohon akan tumbang dan kota-kota akan berdiri. Tenang anjingku, air ini mungkin tidak seperti sungai Malaka, tapi ia sejuk. Tuan Farquhar, sila ampun Tuan. Buaya, ada buaya besar. Buaya? Di mana? Di sungai itu Tuan, baru saja anjing Tuan sudah disambar, ditarik ke dalam air. Kami lihat dengan mata kepala sendiri Tuan. Sialan, binatang buas ini berani mengganggu di wilayah saya. Abdullah, mana Munsi Hamba Abdullah? di sini Tuan, apa yang terjadi? Hah, terjadi? Anjing saya dimakan. Ini bukan hanya tentang seekor anjing Munsi. Ini tentang keamanan pekerja saya dan reputasi tempat ini. Benar kata Tuan, mereka harus tahu bahwa keselamatan terjamin. Hei kalian semua, dengar perintah saya. Saya tidak peduli seberapa besar buaya itu. Kalian akan mengempang sungai ini sekarang juga. Tetapi Tuan, empang sungai akan makan waktu dan tenaga banyak sekali. Bukankah lebih baik? Tidak ada lebih baik. Lakukan sekarang. Jika tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, tikam sampai mati. Abdullah, catat perintah ini. Ini adalah contoh. Patutlah kita segera buat empang ini ya. Selalu buaya itu datang mengganggu. Sekarang Tuan Besar sudah tahu, barulah ada tindakan. Tuan Farquhar ini keras orangnya, tapi bagus. Kalau tiada begini, pasti buaya itu semakin galak. Kita mesti berterima kasih, dia mau urus perkara remeh ini. Ini dia. Masalah selesai Munsi Abdullah. Tolong catat kejadian ini dengan detail. Buah kisah tentang ketegasan. Bukan hanya ketegasan. Tuliskanlah bahwa ini adalah buaya pertama yang secara resmi kita tangkap dan bunuh di Singapura. Munsi Abdullah, karya ini, Hikayat Abdullah, ini luar biasa, detail dan penuh dengan peristiwa. Mengapa kau bersusah payah menulis riwayat hidupmu? Tuan Fullerton, hamba menulis bukan untuk kesenangan diri atau menuntut kemasyhuran. Lalu untuk apa? Kebanyakan orang Melayu tidak suka menulis riwayat diri, apalagi merinci kekurangan pemimpin. Apa tujuanmu? Hamba melihat banyak hal di sini. Hamba melihat bagaimana Tuan Raffles merancang dengan visi yang jauh. Bagaimana Tuan Farquhar bertindak tanpa takut, dan bagaimana hukum baru ditegakkan dengan adil walaupun keras. Kau menyebutnya pelajaran? Benar Tuan, itu adalah pelajaran yang sangat mahal. Jika semua ilmu yang hamba dapatkan dari para tuan tentang kebersihan, ketertiban, dan kemajuan hanya hamba simpan dalam ingatan, ia akan lenyap saat hamba tiada. Maksudmu tulisan ini adalah warisan? Ya, warisan. Ia adalah cermin Tuan, cermin bagi bangsa hamba sendiri, agar anak cucu kami dapat membaca, membandingkan kehidupan lama dan baru, dan mengambil contoh-contoh yang baik. Biarlah mereka melihat bagaimana negeri ini bermula dari lumpur, hingga berdiri tegak. Ini bukan sekedar riwayat, ini adalah sebuah wasiat. Kau seorang yang bijak Munsi, teruslah menulis. Terima kasih atas pujian Tuan. Tugas hamba hanyalah mencatat apa yang mata hamba lihat, apa yang telinga hamba dengar, dan apa yang hati hamba rasakan.